Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Presita Kandingan, NIM 220130991, nomor urut absen 30. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gerak pada bidang vertikal. Latar belakang, mekanika merupakan bagian dari fisika yang membicarakan hubungan tentang gaya, materi, dan gerak. Dalam materi ini, kita akan membahas yaitu gerak. Gerak juga telah terbagi atas beberapa jenis dalam fisika, mulai dari gerak lurus, gerak vertikal, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak lainnya. Dari gerak-gerak tersebut, yang akan kita bahas adalah gerak vertikal. Gerak vertikal adalah salah satu pembahasan yang menarik. Gerak vertikal merupakan materi yang sangat penting dalam fisika. Selain itu, materi ini juga memberikan pengaruh yang besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini, yaitu apa yang dimaksud dengan gerak pada bidang vertikal. Tujuan dalam penulisan jurnal ini yaitu menjelaskan tentang gerak pada bidang vertikal. Pengertian gerak pada bidang vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Ketika kita punya sebuah bola kasti yang kita lemparkan ke atas, maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas, bola menuju ke atas dengan lintasan lurus, dan setelah bola kasti mencapai titik tertingginya, bola akan jatuh atau mengalami gerak jatuh bebas dengan lintasan lurus pula. Gerak jatuh bebas ialah gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya lain. Gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan, dipercepat dengan kecepatan awal V0 dan percepatan sebesar kecepatan gravitasi. Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah tanpa kecepatan awal dan dalam geraknya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak vertikal ke atas ini mempunyai kecepatan awal. Benda akan mengalami perlambatan jika semakin meninggi. Pada ketinggian yang maksimum, benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh ke bawah. Perhatikan ciri-ciri gerak vertikal ke atas, yaitu yang pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur dan semakin menurun. Yang keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Yang terakhir, benda mengalami perambatan. Gerak vertikal ke bawah berbeda dengan jatuh bebas. Gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaan-persamaannya sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Kesimpulannya, gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan percepatan konstan sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau sebesar percepatan gravitasi bumi. Jika suatu benda bergerak dari bawah ke atas, akan mengalami perlambatan, sedangkan jika benda bergerak dari atas ke bawah, benda akan mengalami percepatan. Demikian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.